Shalom. Di masa-masa pandemi kita kenal itu yang namanya 3M. 3M itu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian kita kenal lagi 4M karena pandemi nggak beres-beres tuh ya. Akhirnya kita kenal 4M. 4M, 3M yang tadi ditambahin lagi 1M lagi, yaitu apa? Menjauhi kerumunan. Sekarang kita mau belajar 5M. Tapi 5M-nya kita gampang. 5M-nya kita itu persis seperti anak waktu belajar vokal pertama kali. Vokal kita cuma punya 5. Apa vokal kita 5 itu? A, I, U, E, O. Berarti kalau 5M, ma, mi, mu, me, mo. Oke? Kita mau belajar ma, mi, mu, me, mo. Apa ma yang pertama? Ya, yang ma yang pertama itu adalah masalah. Siapa saat ini yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Saya nggak angkat tangan karena saya punya masalah. Semua orang punya masalah. Sekarang ini punya masalah. Semua orang pernah punya masalah. Dan ke depan pasti juga akan terus ada masalah di dalam kehidupan kita. Karena kita belum tinggal di surga. Kita masih tinggal di dunia. Kita masih tinggal di antara serigala-serigala. Kita masih tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya kita pasti punya masalah. Mau orang percaya, mau orang gak percaya, semua punya masalah. Nah, masalah apa yang kita punya? Macem-macem namanya orang. Ya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, saya mau ngambil sedikit aja. Masalah-masalah yang ada di situ adalah, saya percaya kita mungkin pernah punya masalah kekurangan. Apalagi waktu pandemi itu. Waduh, udah di PHK, jualan nggak laku, mau ngapa-ngapain nggak bisa, kekurangan kita. Makan jalan terus. Uang sekolah jalan terus ya, listrik jalan terus, gak ada potongan tuh. Gak ada apa yang namanya uang sekolah, yang namanya uang listrik tuh kagak ada pandemi. Makan gak ada pandemi, tetap aja jalan terus. Tapi income kita berkurang. Ada masalah dengan kekurangan. Di Alkitab kita tahu cerita mengenai orang yang menjalani atau melakukan satu pesta, mengadakan satu pesta, kemudian dia kekurangan air anggur. Tamu masih begitu banyak, tapi air anggur sudah tidak ada sama sekali. Ada kekurangan. Apalagi persoalan yang dihadapi. Masalah apa? Masalah nama baik. Mungkin kita juga pernah mengalami masalah nama baik. Nama baik kita jatuh. Dan jatuhnya itu bisa jadi karena memang kita bikin salah. Kita buat kesalahan. Kita buat sesuatu yang memalukan. Sehingga nama baik kita tercoreng. Atau kita gak lakukan apa-apa. Tapi orang fitnah kita. Orang ngegosipin kita, orang membusukkan nama kita. Sehingga nama kita akhirnya tercoreng. Bicara soal nama baik itu aduh paling gak enak. Berapa banyak orang keluar dari gereja karena gosip. Diomongin yang gak enak. Keluar. Berapa banyak orang menjadi marah. Mungkin pasangan suami istri di rumah pada waktu kita dituduh yang enggak-enggak. Nama kita seperti tercoreng. Kita yang baik disangkain. Kita begini. Kita punya masalah di sini. Ada juga mungkin yang masalahnya dengan sakit penyakit. Dokter mungkin sudah vonis kita di term yang terakhir.
Di stadium yang terakhir, kita punya masalah sakit demi sakit, tak kunjung reda, terus-terusan sakit. Dokter sudah angkat tangan. Obat segala macam, alternatif segala macam udah dicoba, tetap aja masih sakit. Itu masalah. Dan bahkan masalah yang paling ditakuti oleh manusia adalah apa? Kematian. Pada waktu sudah mencapai kematian, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Perhatikan. Jangan main-main dengan masalah. Karena apa? Kejatuhan orang percaya selalu diawali dari apa? Ketidakpuasan di dalam dirinya atas apa yang terjadi. Pada waktu dia sudah gak puas. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa Tuhan izinkan ini jadi? Kok aku jadi begini? Pada waktu kita mulai tidak puas dengan kehidupan yang kita jalani, di situ adalah bibit-bibit dosa. Kita marahnya dengan Tuhan karena apa? Kita tahu Tuhan sanggup. Tapi di saat yang sama kalau Tuhan sanggup, kenapa Tuhan diam aja? Kenapa Tuhan gak gerak kayak tembok, diem? Di sini mulai ada kejengkelan demi kejengkelan. Ucapan syukur sudah stop dari kehidupan kita. Mulut kita yang tadinya diwarnai haleluya, puji Tuhan, berubah menjadi umpatan demi umpatan. Ngeresulo demi ngeresulo. Komplain demi komplain. Keluhan demi keluhan. Yang ada adalah seperti itu. Pada waktu ada persoalan terjadi, kita begitu mudahnya untuk kemudian mengadili Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan gak peduli. Tuhan gak mengasihi. Tuhan tidak bersama-sama dengan aku. Janjinya Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Tetapi kenyataannya Tuhan membiarkan dan meninggalkan kita. Kita mulai membuat satu pernyataan demi pernyataan yang terlalu dini di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Pada waktu kita mulai masuk di dalam lembah kekelaman, kita mulai mengatakan mati aku, habislah aku, tamatlah riwayatku, hancurlah mimpiku dan sebagainya. Padahal masalah yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebetulnya apa? Itu adalah awal dari satu cerita yang Tuhan sedang mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Masih awal. Kalau kadang-kala dalam satu pertemuan-pertemuan kita disuruh memberikan kesan dan pesan. Apa suka dukanya? Saya selalu mengatakan, semua yang saya mau katakan sukanya selalu diawali dengan duka terlebih dahulu. Tapi semua duka yang saya mau sampaikan juga diakhiri dengan suka. Jadi kalau mau dibilang yang namanya lembah kekelaman atau masalah sebetulnya itu adalah awal. Masih start, masih mulai. Dan akan berujung kepada kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, apa sih cerita yang Tuhan mau bikin dari masalah yang kita menghadapi? Satu, ma. Yang kedua apa? Mi. Mi itu apa? Misi. Ya. Kita mau lihat ini adalah misi. Yuk kita mau lihat satu demi satu dari apa yang ada di dalam Injil Yohanes. Yohanes 2 ayat yang ke-11. Ini bicara mengenai kekurangan air anggur. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea
Membuat apa dia? Mengubah air dengan kualitas cuci kaki menjadi air anggur dengan kualitas nomor 1. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Justru lewat masalah yang ada, endingnya adalah apa? Endingnya adalah murid-murid menjadi percaya kepada Tuhan. Menjadi percaya. Yuk kita lihat lagi. Bicara mengenai nama baik. Ada perempuan Samaria. Namanya udah jelek. Bukan karena digosipin. Bukan karena namanya dibusukin. Tetapi memang dia yang salah. Karena dia hidup bersama dengan banyak laki-laki. Masalah digawe karpe dewe. Itu perempuan Samaria. Tapi kemudian kita lihat. Kita lihat apa yang terjadi. Perempuan ini berjumpa dengan Yesus. Waktu perempuan ini berjumpa dengan Yesus. Yesus mulai menyatakan segala sesuatu mengenai perempuan ini. Dan perempuan ini takjub. Dan akhirnya perempuan ini diubahkan kehidupannya. Yang terjadi Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Akhirnya karena itu dia menjadi orang yang percaya. Bukan saja dia, tetapi pada waktu dia bersaksi kepada banyak orang. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini bicara soal misi. Lanjut. Tadi ada orang sakit. Ada di dalam Yohanes pasal 4 juga. Ya. Kepala penjara sakit, ya. Anaknya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-53. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Lewat masalah, pada akhirnya ini dibawa, digiring, sedang dibuat skenarionya oleh Tuhan. Untuk menjadi ladang misi di mana orang-orang yang tadinya gak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Lazarus waktu mati. Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Jadi kita lihat di sini koneksinya antara masalah dengan misi. Orang bijak adalah orang yang mampu untuk bisa menghubungkan antara setiap persoalan demi persoalan yang dihadapinya dengan rancangan Tuhan untuk membuat banyak orang menjadi percaya kepadanya. Mereka semua menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka semua yang tadinya gak percaya menjadi percaya. Karena apa? Dalam cerita-cerita tadi, dalam kisah-kisah tadi, mereka menjadi percaya karena apa? Ya M yang ketiga, yaitu apa? Mujizat. Mereka menjadi percaya karena mereka lihat mujizat. Pada waktu mereka melihat mujizat, mereka menjadi percaya. Mujizat tidak akan dikerjakan kalau nggak ada masalah. Betul? Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada krisis, kenapa harus dibuat mujizat? Dan mujizat itu dikerjakan oleh Tuhan supaya mereka menjadi percaya. Tapi kita mau katakan, mungkin di sini ada yang bicara. Iya, saudaraku sakit gak sembuh sampai mati. Mana mujizatnya? Aku ngalamin gini sampai sekarang masih begini, mana mujizatnya?
Mungkin ada yang bicara begitu. Saya mau katakan yang namanya mujizat itu bukan bicara soal mengubah situasi yang kita hadapi. Tapi mujizat yang sesungguhnya itu adalah waktu Tuhan mengubah kehidupan kita. Waktu Tuhan mengubah cara kita memandang setiap persoalan, itu adalah mujizat. Pada waktu kita disakiti oleh orang-orang, yang namanya mujizat bukannya bukan saja orang itu kemudian berubah menjadi orang baik, itu mujizat, betul. Tetapi yang namanya mujizat juga pada waktu kita dijahatin sama orang, tapi kita di sini masih bisa mengasihi, masih bisa mendoakan, masih bisa menolong orang itu namanya mujizat. Pada waktu kita menghadapi kematian, saudara saya tetap meninggal tuh Bu. Yang namanya mujizat bukan saja orang yang sakit kemudian sembuh, bukan saja orang yang mati kemudian dibangkitkan, tetapi yang namanya mujizat juga sedang berbicara mengenai apa? Waktu kita melihat semuanya itu, kita masih punya kekuatan untuk menjalani hidup ini, dan kita masih tetap kuat di dalam Tuhan. Kita masih melayani, kita masih beribadah, kita masih menjadi orang yang kata-katanya baik. Itu yang namanya mujizat. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami luka. Entah luka apapun. Luka mungkin karena kita sakit, nggak disembuhkan. Luka mungkin karena kita ini dibully, digosipin, dihianati. Luka mungkin karena kita diperlakukan dengan tidak adil oleh orang yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi kita mengalami itu semua. Yang namanya mujizat adalah pada waktu kita bisa melihat semuanya itu sebagai cara Tuhan untuk kita bisa memberkati orang lain. Oh begini toh, rasanya orang dibully tuh seperti ini tuh. Oh rasanya orang lagi digosipin tuh kayak gini tuh. Oh rasanya orang direndahkan begini tuh. Oh rasanya orang kalau diperlakukan dengan tidak adil begini tuh. Oh rasanya waktu kekurangan begini tuh. Oh rasanya waktu sakit dan dokter mengatakan tidak ada obat yang menyembuhkan kita. Kita mendengar semua itu. Oh begini tuh rasanya. Tuhan izinkan itu terjadi, dan yang namanya mujizat adalah pada waktu kita mengalami semua itu, tapi kita masih punya iman di dalam Tuhan. Kita masih bisa memberkati orang lain. Kita masih bisa tersenyum. Kita masih mengatakan Tuhan pasti punya rancangan yang luar biasa. Karena aku percaya Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Orang sampai bilang, hah kok bisa? Saya waktu menikah, semua yang saya punya habis. Dengan cara Tuhan habis. Dan saya tahu kenapa Tuhan izinkan semuanya habis. Karena Tuhan mau saya bergantung kepada Dia. Dan saya mengalami semua ini. Sampai kemudian saya mendapat satu mujizat. Saya dikasih satu rumah oleh seseorang. Aduh luar biasa. Saya merasakan oh Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Aduh gak sanggup dah beli rumah itu. Tapi akhirnya Tuhan sediakan rumah, puji Tuhan, haleluya. Di mana pada saat itu teman-teman saya yang sesama pendeta belum ada yang punya rumah. Saya adalah orang yang pertama yang punya rumah. Puji Tuhan, haleluya. Sertifikat belum beres.
masih juga di notaris. Pindah nama kan dari nama orang lama ke nama saya pada waktu itu. Tahu-tahu ada orang boleh pinjam sertifikat. Enggak lama, paling lama sebulan. Semoga 2 minggu selesai. Oh ya gak apa-apa, saya juga gak makan sertifikat. Mau sebulan, mau 2 bulan saya gak mati gara-gara saya gak megang sertifikat. Gak apa-apa. Saya telepon notaris, oke Bu, berapa hari lagi selesai? Ya sudah, nanti kalau udah selesai gak usah kasih ke saya, nanti teman saya yang akan ke sana ambil. Sertifikat itu dijaminkan. Saya ya tanda tangan waktu itu di situ karena sertifikat itu nama saya, ya saya tanda tangan. Sejak 2005 sampai sekarang, tuh rumah gak balik, uang kagak balik, 1 sen pun. Padahal kalau mau dijual tuh rumah sekarang harganya sudah lumayan. Tapi yang namanya mujizat adalah apa? Orang-orang bilang, Bu Esther kok bisa ya rumahnya gak ada masih tetap happy. Bu Esther kok bisa ya rumahnya diambil orang sukacitanya gak hilang. Bu Esther kok bisa ya rumahnya hilang, Bu Esther masih baik dengan orang itu. Bu Esther masih mendoakan orang itu, Bu Esther masih menolong orang itu. Orang-orang gomun, kok iso? Apakah hari ini rumah itu balik? Enggak. Tapi yang namanya mujizat adalah saya enggak menjadi susah karena itu. Saya tidak mengingkari Tuhan karena itu. Hidup saya terus berjalan karena itu. Dan ini yang akhirnya menjadi kesaksian yang luar biasa. Orang-orang saya bilang, Bu Esther kok bisa? Saya kehilangan uang berapa aja udah rasanya udah waduh ibarat kiamat. Padahal ini satu-satunya aset saya dan diambil orang tapi masih bisa berbuat baik. Yang namanya mujizat itu tidak selalu mengubah situasi, tapi mujizat itu adalah di dalam sini. Pada waktu kita masih mengatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Waktu kita masih bisa mengangkat tangan memuji Tuhan, sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman. Orang pasti akan melihat. Orang pasti akan bertanya, kok bisa? Kok bisa seperti itu? Itu yang namanya mujizat juga. Ya. Sekarang mari kita lihat, jadi Tuhan izinkan kita punya masalah. Karena Tuhan mau, next ininya ya, dari mujizat itu Tuhan mau supaya setiap persoalan demi semua aja dikeluarin. Supaya apa yang kita alami itu pada akhirnya Tuhan punya kesempatan untuk mendemonstrasikan kalau Dia adalah Allah yang luar biasa. Bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Yohanes 20 ayat 30 mengatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu dipakai Tuhan menjadi apa? Sarana penyataan kemuliaan Allah. Tuhan mau punya kesempatan. Tuhan izinkan kita sakit. Bukan karena Tuhan gak sanggup menyembuhkan kita. Tetapi Tuhan izinkan kita sakit supaya Tuhan punya kesempatan mendemonstrasikan kalau Dia adalah Allah yang Yehova Rafa di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita kekurangan.
Bukan karena Tuhan gak mengasihi kita. Tetapi supaya Tuhan punya kesempatan. Kalau Dia adalah Allah yang Yehova Jireh di dalam kehidupan kita. Pada waktu saya meneliti mengenai Injil Yohanes ini. Saya mengatakan, oh Tuhan, berapa banyak misi yang seharusnya banyak orang melihat karya Allah. Orang di luar sana yang tidak mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang El Shaddai. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Tapi untuk menyatakan itu, bukankah itu harus didahului dengan persoalan? Supaya dunia tahu bahwa Dia sanggup membuat orang yang jatuh dibangkitkan kembali. Orang yang sakitnya sudah seperti apa? Tahun 2005, dokter memvonis umur saya tidak lebih dari 2 bulan. Bulan Maret, dokter katakan bawa pulang aja. Pak, ibu dibawa pulang. 2 bulan izinkan ibu lakukan apa yang dia mau. Jangan ditentang kemauannya. Kalau dia mau ini ikutin, dia mau ini ikutin supaya hatinya senang. Karena kalau apa yang dia mau ditentang, itu ngurangin lagi umurnya 2 bulan. Mungkin bisa sebulan, mungkin bisa 3 minggu bawa pulang. Supaya kalau ibu meninggal puas karena di samping suami dan anak-anak. Saya cuma terkapar di tempat tidur, gak bisa bangun, gak bisa apa-apa. Badan saya kurusnya luar biasa. Apakah Tuhan gak sanggup? Sanggup. Cukup lama saya alami itu. Tapi kemudian pada akhirnya bulan Agustus, saya lupa. Dokter bilang saya gak boleh kena panas, saya gak boleh capek, saya gak boleh mikir. Tahu-tahu memang jadwal sudah ada, saya harus berangkat ke Ambon. Saya melakukan apa diminta untuk membawakan seminar dan KKR di Ambon. Saya pergi ke sana, panasnya saat itu luar biasa. Dan tidak diberitahu tema sama sekali. Jadi saya siapkan apa yang saya siapkan. Sampai di sana tahu-tahu begitu banyak umbul-umbul, banyak spanduk-spanduk di jalan-jalan sekota Ambon. Dengan satu tema. Saya bilang, kenapa panitia kagak ngomong? Kalau ada temanya. Nah, apa yang saya mau sampaikan dengan tema itu 180 derajat. Sehingga saya mesti banting setir. Sore saya melakukan, siang saya datang. Dari bandara saya lihat, hah? Apaan tuh? Spanduknya kenapa begitu? Loh, ibu emang gak dikasih tahu sama panitia? Enggak. Katanya apa yang Tuhan bicara. Lah kalau apa yang Tuhan bicara sih udah siapin nih. Lah kenapa sekarang spanduknya begitu? Wah bu, jangan diubah nih bu. Soalnya orang-orang udah tahu nih bu, temanya itu. Jadi ibu kalau bawain seminar harus temanya itu. Gimana coba? Zaman sakmono tahun 2005. Aduh. Seminar 3 jam nih. Bukan seminar 40 menit bisa ngoceh. 3 jam. Tema yang saya gak tahu. Tuh dokter bilang gak boleh mikir, gak boleh panas. Panasnya nauju boleh menjalik. Mikir. Ini bicara soal udah tinggal 1-2 jam lagi. Saya udah mesti berdiri di hadapan orang-orang. Dan memang waktu itu yang hadir cukup banyak. Mungkin sekitar 400-500 orang yang hadir. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tapi puji Tuhan. Tiba-tiba toeng, Tuhan kasih sesuatu di sini. Dan saya bisa bicara dan sampai orang-orang mengatakan, Bu,
Bagaimana kalau ibu datang lagi, bukan sekota Ambon, tapi Ambon dan sekitarnya. Dengan tema yang sama. Disinilah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Di sini saya bisa saksikan bahwa bukan Esther, bukan saya, tapi Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan izinkan saya alami itu karena Tuhan mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang El Shaddai. Kita bisa katakan kepada dunia di luar sana bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, tapi lewat persoalan. Tuhan sebetulnya sedang mau mengatakan begini, mau enggak kamu menjadi alat peragaku? Mau enggak kamu aku pakai menjadi pemain-pemain, aktor-aktor, artis-artis. Aku ini produsernya, aku pembuat skenarionya. Kamu pemainnya, mau enggak ikut? Dan Tuhan mau nyatakan mujizat supaya apa? Dunia melihat dan dunia mengenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang El Shaddai. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Sekian banyak masalah yang saya hadapi. Berujung cuma dengan apa? Marah. Berapa banyak masalah yang saya hadapi berujung dengan apa? Komplain kepada Tuhan. Kenapa begini, kenapa begini? Saya tidak pernah berpikir ini misi. Saya tidak juga berpikir Tuhan akan lakukan mujizat. Enggak. Karena persoalannya adalah terlalu berat. Apakah Tuhan sanggup menyelesaikan ini? Tapi rupanya Tuhan selalu sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Oleh sebab itu, M yang keempat adalah apa? Kita mesti mamimume, kita mesti menang. Kalau kita nggak menang, kita nggak bisa saksikan kepada dunia. Kalau kita nggak pernah menang, kita nggak bisa menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita nggak ikut skenarionya Tuhan, ceritanya nggak akan berujung kepada ini semua. Tidak akan berujung kepada penyataan kemuliaan Allah. Ceritanya nggak akan berujung kepada kedahsyatan Tuhan. Jadi saya katakan, Tuhan, siapa saya ini Tuhan? Sampai Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui aku yang hina ini. Buat kita menang. Gimana caranya supaya kita bisa menang? Hal yang pertama yang kita bisa membuat setiap masalah demi masalah yang kita hadapi, itu pada akhirnya kita menjadi menang dan kita melihat mujizat. Dan lewat mujizat itu bisa menjadi misi adalah apa? Percayakan persoalan kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan kepada yang lain. Jangan. Ada orang-orang yang mulai mempercayakan persoalan ini kepada orang pinter. Kepada orang yang dukun-dukun. Kepada hal-hal yang gaib-gaib. Jangan. Percayakan persoalan kita hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Kita sering menyebut diri kita sebagai orang yang percaya. Betul? Kita bilang orang percaya. Kita sebenarnya percaya kepada siapa? Pada waktu kita sakit, Tuhan katakan, oleh bilur-bilurku engkau sembuh. Apakah kita happy waktu baca Alkitab? Waktu kita sakit, kita periksakan itu ke dokter. Dok, gimana? Oh, coba ya, uji lab dulu. Saya periksa lab, saya ambil. Mau biopsi kek, mau apa kek, coba ya. Mau endoskopi kah apa, coba saya cek dulu, pokoknya saya cek di lab dulu. Begitu cek di lab, lihat semua hasilnya oke, dokter katakan, oh gak apa-apa ini udah, gak apa-apa, oke, beres. Pada waktu dokter bicara begitu,
Kita senang apa enggak? Udah sembuh apa belum? Kok senang? Kenapa? Kenapa senang? Padahal udah sembuh atau belum? Belum. Tapi kenapa kita senang? Karena dokter bilang nggak ada apa-apa, betul? Saya mau bilang, dokter bisa salah apa enggak? Bisa. Tapi dokter yang ngomong yang kita tahu bisa salah aja, kita senang. Masa sama Tuhan yang kita tahu tidak mungkin salah? Kok kita nggak percaya? Kenapa? Pada waktu mungkin kita punya kasus. Pada waktu kita punya kasus, kemudian kita bawa ini ke ranah hukum, kita kasih ke lawyer. Lawyer mempelajari, terus lawyer mengatakan, gampang, ini bukan masalah pidana, ini masalah perdata. Kita kan kadang nggak ngerti ya ini perdata atau pidana. Oke, ini cuma perdata kok, nggak ada pidananya, jadi nggak bakalan masuk penjara. Udah, tenang. Nanti kalau ada panggilan dari kehakiman nggak usah datang, saya aja yang urus. Oke, beres ya, beres. Udah sidang atau belum? Tuh lawyer ngomong begitu belum sidang, belum juga ada panggilan. Tapi kita udah seneng, padahal hakim belum ketuk palu. Tapi kita udah seneng cuman karena apa? Janji dari seorang lawyer. Tapi bagaimana dengan janji Tuhan? Pada waktu kita melihat janji Tuhan, pada waktu kita membaca janji Tuhan, pada waktu kita mendengar janji Tuhan, apakah ada sukacita kepercayaan di dalam sini? Memang apakah udah jadi? Belum. Waktu Tuhan katakan aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan seperti siang, belum kejadian. Tapi apakah kita happy waktu kita dengar ayat itu? Pada waktu kita mengalami persoalan, Tuhan katakan bahwa apa? Kamu akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Happy gak kita baca itu? Belum kejadian. Pada waktu Tuhan janji segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Happy gak kita? Memang belum kejadian. Tapi mari kita bandingkan dengan orang-orang dunia yang memberikan jaminan demi jaminan kepada kita. Jaminan kesembuhan. Jaminan urusan hukum beres. Jaminan apa lagi? Berapa banyak orang yang investasi pada waktu masa pandemi selesai. Habis investasinya. Padahal punya harapan lewat masukin uang itu kita punya bunga, kita punya interest jauh lebih tinggi dari kita masukin deposito. Deposito mungkin cuma 5-6%. Dia menjanjikan bahwa 1 tahun sampai 20%. Kita berharap dapat sesuatu, ternyata enggak. Tapi kita rancangannya masalah udah tahu nih pokoknya tahun ini kita dapat bunganya begini. Ntar bunganya mau dibeliin Tupperware, bunganya mau dibeliin mobil, bunganya mau dibeliin panci, bunganya mau dibeliin ini, mau jalan-jalan ke Amerika. Udah dirancang. Tahu-tahu blak tutup. Sakprene gak dibalekno. Terhadap itu aja kita sudah punya rancangan yang luar biasa. Terhadap janji Tuhan. Gimana kalau kita mengatakan kita ini percaya. Itu sebabnya kita betul-betul mesti serahkan. Dan kita mesti yakin bahwa Dia pasti akan menyatakannya buat kita. Dan happy. Tunjukkan kita punya Tuhan yang bisa dipercaya. Bukan Tuhan yang gak bisa dipercaya. Serahkan kekhawatiranmu kepadaku karena aku yang memelihara engkau. Serahkan, percayakan. Ini bedanya orang yang betulan percaya dengan orang yang tipu-tipu percaya. Kalau orang yang tipu-tipu percaya, alah
pasti bingung karepe dhewe. Tapi kalau kita betul percaya, di sini mukanya happy. Yang kedua, selain kita percayakan itu kepada Tuhan, ada hal lain lagi yang harus kita melakukan, yaitu apa? Taat. Ini yang repot. Taat. Kadangkala kita masih pakai logika kita. Kadangkala kita masih pakai pengalaman kita. Pada waktu Yesus mengatakan oke, ciduk itu air kualitas cuci kaki karena itu air yang ada di gentong. Dulu zaman dulu itu selalu punya gentong di luar rumah. Apa tujuannya ada gentong? Karena dulu belum ada sepatu pantofel, betul? Semua dulu sepatunya masih pakai sepatu yang tali-tali. Sementara jalannya dulu belum ada jalanan aspal. Jalanannya masih di pasir-pasir. Jadi udah sepatunya cuma tali-tali, kemudian jalanannya pasir, pasti kalau masuk rumah kakinya kotor apa enggak? Kotor. Itu sebabnya tiap rumah, dan dulu belum terlalu orang-orang pada umumnya itu enggak pakai sofa. Kayak kita sekarang pakai kursi, kaki bisa diumpetin enggak kelihatan. Zaman dulu gelar karpet. Jadi kaki kelihatan, itu sebabnya mereka tiap kali masuk mesti cuci kaki dulu baru masuk rumah. Nah, air yang kualitas ini Tuhan bilang suruh cedok dan dibawa ke pemimpin pesta. Ini gak masuk logika. Gak masuk logika. Ada banyak hal yang Tuhan minta dari kehidupan kita taat. Tapi akhirnya kita sulit untuk taat dan akhirnya apa? Gak kejadian mujizatnya. Karena apa? Skenarionya gak komplit. Di dalam skenario itu kita disuruh taat, tapi kita gak taat sehingga gak nyampe mujizat. Waktu kita gak nyampe mujizat, sopo sing nesu? Awake dhewe sing nesu, sopo sing dinesoni? Tuhan. Tuhan ini gini. Aduh, kalau Tuhan mau ngomong begini, hehehe. Lu tuh ngomong sak jeplak ya, cangkemmu ki lho ya. Ngomong kayak ngono. Lihat skenarionya. Ya opo skenarionya? Kamu lakukan ini enggak? Kamu tahu enggak kalau kamu lakukan ini maka ini yang akan terjadi? Enggak. Loh tapi kan loh, manusia tuh paling senang pakai tapi. Tapi itu loh, tapi masalah gitu loh. Ini loh wis ono 1001 macam cara wis salah ngomong. Tujuannya cuma satu, gak gelem taat. Taat toh. Nek Tuhan ngomong gini, taat toh. Taat. Sulit wong kon taat gini. Loh tapi ya opo, istri-istri tunduklah kepada suami. Aduh Bu Esther gak roh suamiku koyo opo. Nek Bu Esther tunduk sama Pak Gatot gak popo, pergo Pak Gatot ki wonge apik. Tapi suamiku Bu, nek aku tunduk bedeke kepalane tambah gede. Nek kepalane tambah gede aku tambah remek Bu. Nah pakai logika. Udah ampuni, aduh Bu Esther, nek wong koyo ngono diampuni sesok pasti mulai lagi. Cuk diampuni orang kayak gitu. Pakai logika. Kon taat ki ngel. Ya, padahal ono skenarione nek kita taat Tuhan lakukan sesuatu. Kalau gitu yuk. Gusti Allah ngomong opo ae lakonono. Oke? Karena itu awal dari mujizat. Coba lihat kiri kanan ngomong pokoknya taat. Istilah taat diwolak-walik yo taat ya. Mesti taat. Enggak selesai cuma percayakan kepada Tuhan kemudian taat. Yang berikut adalah apa? Sabar. Wong saiki kon sabar ki Bu. Sabar itu menjadi satu komoditi yang langka. Sekarang orang maunya semua cepet ya. Ya, shortcut, potong pintas, jalan pintas. Nek ono tol ya.
Ngapain mesti pakai jalan biasa? Kalau ada tol, enggak sulit orang zaman sekarang ini sabar. Susah. Zaman dulu ya, kalau mau kirim surat nyampe 2 minggu. Pacar kita moco, mari ngono setelah diwoco, dibalesin lagi 2 minggu meneh sak sasi. Ya gak apa-apa ya, Oma, betul. Dulu nek surat-suratan sebulan, yo gak popo. Saiki baru kirim zaman BB, belum coba weh ping, ping, ping. Kalau sekarang, aduh, ini kok gak centangnya kok gak apa namanya, gak biru-biru ya. Tetap masih ini didelok pakai itu loh, program ngintip tuh loh. Kok masih belum di-read? Aduh, wis resah padahal baru semenit yang lalu gitu. Wong saiki ki wis apa-apa karek cep aja wah. Masak nasi cep. Mau nyetrika cep. Mau manasi cep. Jaman sakmono. Coba mau nyetrika gobios kabeh. Ya Oma ya. Masih punya setrikaan cap jago. Pakai areng, pakai apa diwus belok, waduh berat ya masalah. Wong saiki gak sabar. Sabar, waktu Marta dan Maria kasih kabar sama Yesus. Yesus itu loh saudaramu Lazarus gitu loh. Sakit, Tuhan bilang oke, asyap sebentar aku datang. Siapa Tuhan gak teko-teko sampai apa? Sampai Lazarus mati. Sudah mati masih ada di dalam goa itu yang sudah dikubur sudah 4 hari. Waktu 4 hari sudah dikubur moro-moro Tuhan Yesus datang unyu. Marta ndelok. Yalah. Kalau Marta ngomong lelap sampean teko. Wis expired date. Wis kadaluarsa. Lah wong Lazarus sudah masuk. Itu loh yang kubur. Karek teko ki lho lapo ngapain? Telat terlambat. Tapi Tuhan tahu waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Karena Tuhan pikir gini, halah. Nek aku datang sekarang waktu diberitahu. Saya tanya, orang datang untuk ngunjungin orang yang lagi sakit dengan ngunjungin orang kematian banyak mana? Banyak yang ngunjungin ini banyak yang pada waktu sakit atau pada waktu kematian? Kematian. Tuhan bilang, ya kalau gue datang sekarang paling yang datang cuma 10 orang. Enggak, biarin aja gue tungguin sampai mati. Matinya aja ditungguin sama Yesus sampai 4 hari. Karena apa? Bukan zaman sekarang. Zaman sekarang detik ini mati, detik ini tulis status di WA. Di Facebook, di Instagram, di TikTokin lagi ya. Wah tahu semua deh tuh ya. Kalau si ini mati langsung beritanya kemana-mana. Tahu si ini meninggal, si ini meninggal, si ini meninggal. Zaman sakmono gak ngono. Marta Maria memang orang yang cukup berada. Jadi orang dulu itu kalau mati, maka kalau dia orang berada, dia bisa memanggil orang dari desa sebelah. Contohnya, kalau orang meninggal di Blora, maka dia bisa undang orang dari Cepu. Dia bayar nih. Oke, saya mau sewa 100 orang datang. Dari Cepu, datang. Setelah datang mereka akan ada di pekuburan. Di pekuburan apa yang dilakukan oleh 100 orang yang dari Cepu ini? Mereka akan menangis membuat kor. Nah orang yang lalu lalang akan lihat kok rame-rame. Ono opo rame-rame. Tanya sopo sing mati. Oh yang mati Lazarus. Jadi orang ini kemudian pergi kemana? Lazarus mati, ketemu orang Lazarus mati. Tuh Yesus tunggu sampai 4 hari, tujuannya apa? Sampai banyak orang tahu dan sudah dengar. Sak Blora, sak Cepu, sak Bojonegoro, roh kabeh. Sak Surabaya, roh kabeh. Semuanya tahu karena udah 4 hari. Setelah itu baru Yesus apa? Ngomong
Keluar Lazarus. Keluar dan Yesus sengaja memang begitu. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Emang ada tujuannya semua. Sabar. Sabar dadi wong sing sabar. Ojo kesusu. Ojo cepet-cepet. Karena apa? Mungkin itu belum waktunya Tuhan. Seringkali memang Tuhan izinkan kita alami itu supaya apa? Supaya semakin banyak orang tahu apa yang kita alami. 3 hal ini untuk membuat kita menang. Percayakan kepada Dia, taat kepada Dia, dan sabar menunggu waktunya Tuhan. Wis talah, Gusti Allah ora sari, sing sabar. Ada lagu lama. Mungkin kalau orang-orang baru mah kagak tahu lagu ini. Ini lagu lama. Sabar dalam susah sukarku, sabar. Tuhan selalu sertaku, sabar, sabar. Beri kuat padaku, sabar. Ya, coba bilang kiri kanan, Mbak Gusti Allah sing sabar. Sing sabar, Tuhan tahu persis kapan. Kalau hari ini belum berarti pasti itu belum yang terbaik. Pada waktunya itu pasti yang terbaik. Oke, jadi sekarang sudah apa? Ma, mi, mu, me, yang terakhir mo. Apa itu mo? Apa mo? Ayo. Jok ditokno sik ya, jok ditokno sik. Apa mo? Ayo, tebak. Monya apa yang terakhir? Hah? Modar. Mo yang terakhir adalah apa? Monggo. Jadikan setiap masalah yang kita hadapi itu menjadi ladang misi. Amin. Amin. Jadi sekarang kalau kita punya masalah, justru kita mesti ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku, maka apa? Maka minimal ada 1 jiwa yang aku bisa bawa bagi Engkau. Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, aku minta Tuhan supaya orang-orang lebih banyak lagi mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat di dalam kehidupanku. Katakan ini kepada Tuhan sehingga waktu kita menjalani persoalan demi persoalan kita mampu menghubungkan itu. Semuanya akan menyatakan kemuliaan Allah. Waktu orang melihat kemuliaan Allah, orang menjadi percaya kepada Dia. Terus saja percaya, terus saja sabar, terus saja taat sampai kemenangan itu ada di pihak kita. Dan mujizat terjadi dan dunia melihat bahwa Dia yang kita sembah, Dia yang hidup. Tundukkan kepala.